Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Novos. Saya dari akuntansi 2022 akuntansi D. Nah, ini tabel anggaran penjualan ini dapat dari soal ya. Untuk mengetahui unit per tahunnya tuh di jumlah ya, yang ini dijumlah dengan ini ya, jadi hasilnya di sini 6.500 Nah, untuk mengetahui anggaran penjualannya itu di sini 1.250 ini dikali dengan yang ini 15 US dollar, begitu seterusnya. Baik, kita lanjut ke anggaran produksi. Ini yang kita akan bahas yang pertama ya, anggaran produksi. Menurut penjualan sabun di tahun 2020 dengan anggaran penjualan seperti tabel di atas, kebijakan perusahaan mensyaratkan 30% penjualan kuartal berikutnya. Nah, harus tersedia di persediaan akhir dan persediaan awal sabun tersebut. Nah, untuk kuartal pertama tahun berjalan adalah 300 dan anggaplah penjualan kuartal pertama tahun 2021 diperkirakan dengan 1.250 unit. Nah, penjualan pada kuartal pertama itu adalah 1.250 unit sabun. Nah, tersedia awal persediaan awal adalah 300 kaos ini kan. Nah, dan persediaan akhir pada kuartal pertama adalah 450 kaos. Nah, baik, kita lanjut ke tabel anggaran produksi laporan 2. Untuk penjualan laporan pertama itu dapat, yang ini tuh dapat dari soal ya. Nah, sedangkan untuk ini tuh dapat dari soal. Nah, untuk persediaan akhir di apa? Untuk persediaan akhir yang diinginkan itu 450 ini dapat dari soal tadi kan. Nah, untuk mengetahui yang 525 ini dapat dari mana? Nah, 1500 dikali dengan 30% yang tadi ya, yang ini yang mensyarat 30% penjualan kuartal berikutnya. Nah, itu dapat dari situ ya. Maka hasilnya jadi 525. Untuk yang ini, yang 600 ini sama juga, dikalikan 30%. Ini ya, dikalikan dengan 30%. Dan ini sama juga dikalikan dengan 30%. Dan yang ini juga sama dengan dikalikan dengan 30%. Nah, jumlah kebutuhan ini dapat dari mana? Nah, ini tuh ditambah ya, 1.250 ini ditambah dengan ini, dengan dengan ini ya, dengan ini ditambah, begitu seterusnya. Ini pun ditambah. Nah, untuk mengetahui 300 ini dapat dari mana? Ini dapat dari persediaan awal tadi. Nah, untuk yang ini tuh dapat dari mana? Yang 450 ini dapat dari mana? Dari sini ya. Ini diambil dari sini.
Untuk sama kan. Nah, dikarenakan di sini di persediaan awalnya harus diketahui, maka di sini harus 300 juga persediaan awalnya. Nah, untuk unit diperoleh ini dapat dari mana? Yang 1700 ini dikurangi dengan 300. Begini pun ini pun dikurangi. Nah, mudah kan? Untuk agar pembelian bahan baku langsung di rack material portion basket. Nah, ini delivery ini membutuhkan 2 jenis bahan baku. Untuk yang pertama tuh sabun, membuat sabun deterjen seharga $5 dan pewangi seharga 0,25 per on. Nah, dalam satuan unit pabrik membutuhkan 2 deterjen dan 4 ons tinta untuk tiap sabun yang diproduksi. Kebijakan perusahaan memiliki 15% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya dalam persediaan akhir mereka. Asumsi pabrik memiliki 75 deterjen dan 45 ons pewangi pada 1 Januari. Asumsi persediaan akhir kuartal keempat tahun 2020 adalah 420 deterjen dan 790 pewangi. Nah, lanjut ya ke tabelnya. Nah, untuk tabel pertama tuh deterjen. Sini tabel anggaran pembelian bahan baku langsung laporan ketiga. Nah, untuk unit yang diproduksi laporan kedua ini kan dapat dari hasil yang ini dapat dari unit perolehan di laporan kedua ya. Nah, untuk bahan bakunya langsung ini bahan baku langsung per unit ini dapat dari soal ya, yang 2 deterjen itu. Nah, untuk mengetahui kebutuhan produksi ini sama juga dengan yang tadi, yang laporan kedua tuh yang saya jelaskan. Ini dikalikan ya. Untuk persediaan akhir yang diinginkan ini dapat dari mana? Ini tuh dapat dari 3.150 ini dikalikan dengan 15% ya, kalau nggak salah yang tadi di soalnya ya, 15%. Jadi hasilnya di sini menjadi ya, jadi 472,5. Begitu seterusnya. Sedangkan yang ini tuh dapat dari sini yang 3.650 ini dikalikan 15, jadi hasilnya 547,5. Nah, sedangkan yang ini 3.550 ini dikalikan 15 juga, jadi hasilnya 532,5. Untuk ini 420 ini dapat dari mana? Dapat dari persediaan akhir diinginkan yang tadi di soal ya. Di sini, atau bisa juga di sini yang apa? Yang ini, untuk mengetahui ini tuh yang 2.800 ini dikalikan 15%. Oke.
terus ini tuh ditambah, ini ditambah yang 2.800 ditambah dengan 472,5 ini tambah ya. Nah, dikurangi persediaan awal. Nah, ini 75 ini nih dapat dari mana? Ini dapat dari soal yang ini. Ini dapat dari ini ya. Oke, lanjut. Nah, untuk yang ini dapat dari mana? Dapat dari ini. Nah, sampai ini ya. Yang 75 ini kan dapat dari mana? Dapat dari ini. Dikarenakan persediaan awal. Maka di sini yang tahunnya tuh dipersediakan awal. Untuk bahan baku langsung yang dibeli. Ini dikurangi ya. Kalau di dalam kurung tuh dikurangi. Nah, biaya biaya per deterjennya itu $5 dari soal ini, Nah, untuk mengetahui jumlah biaya pembelian deterjen ini tuh dapat dari dikalikan ini ya, yang ini dikalikan menjadi hasilnya ini. Baik, untuk selanjutnya tuh pewangi sama juga dengan yang tadi. Yang ini dapat dari laporan kedua, dan ini 4 on ya yang dari soalnya. Nah, kebutuhan produksi ini dapat dari mana? Unit yang diproduksi laporan 2 ini kan dikalikan dengan bahan baku langsung per unit, jadi hasilnya ini semua, hasilnya ini yang dikalikan dengan ini dikalikan ya. Nah, untuk persediaan akhirnya ini dapat dari mana? Persediaan akhirnya tuh dapat dari ini dikalikannya, sama juga yang tadi dikalikan 15%, sama dengan ini juga caranya dikalikan dengan 30%, 15%. Untuk mengetahui yang ini tuh, yang ini yang awal tuh dikalikan dengan 15% juga, maka hasilnya 840. Sama juga dengan ini, dikarenakan ini persediaan akhir yang dibutuhkan. Nah, untuk jumlahnya ini tuh yang kebutuhan produksi dan persediaan akhir yang diinginkan itu dijumlah, ditambah ya. Nah, hasilnya ini. Oke. Untuk dikurangi, ini tuh dapat dari soal yang 450 ini dapat dari soal ya, yang persediaan awal. Nah, untuk yang ini tuh dapat dari mana? Dapat dari ini. Terus yang ini disalin ke sini. Terus yang ini tuh disalin juga ke sini. Nah, dikarenakan di sini persediaan awal, maka di sini juga di persediaan awal. Ditaruh di persediaan akhir ya, yang ini yang ini. Untuk bahan baku yang dibeli itu dikurangi ya, ini dikurangi, yang jumlah kebutuhan itu dikurangi dengan persediaan awal dikurangi, maka jadi hasilnya kayak ini, maka hasilnya ini. Untuk mengetahui jumlah pembelian itu, kenapa kok jumlah pembeliannya ini tuh dikalikan
yang ini dikalikan sama ya, yang bahan baku yang dibeli dan biaya peron and pewangi itu dikalikan, maka hasilnya ini. Baik, untuk anggaran tenaga kerja, berdasarkan contoh sebelumnya, jika suatu bag yang menghasilkan 100 sabun membutuhkan 15 jam tenaga kerja langsung, maka waktu tenaga kerja langsung untuk menghasilkan satu kaos berlogo adalah 0,15 jam. 15 jam itu dibagi 100, diasumsikan tarif upah rata-rata yang dibayar kepada tenaga kerja langsung yang terhubung dengan produk kaos adalah 15 US dollar per jam. Untuk tabel anggaran tenaga kerja, untuk unit yang diproduksi ini dapat dari mana? Dapat dari laporan kedua yang ini yang 0, yang jam tenaga langsung per unit ini dapat dari soal ya, sama. Untuk jumlah jam yang dibutuhkan ini dikalikan dengan ini, unit yang diproduksi dikalikan dengan jam tenaga langsung per unit. Nah, maka jumlahnya 210, dan yang 1575 dikalikan dengan 0,15. Nah, terus seperti itu dikalikan, ini juga dikalikan, maka hasilnya ini. Nah, untuk nilai rata-ratanya tuh 15 US dollar. Ini dapat dari mana? Ini upah per jamnya, kenapa ini dapat dari soal tadi yang ini, ya kan? Maka jumlah biaya tenaga kerja langsung itu, untuk mengetahui jumlah biaya tenaga kerja langsung itu 210 dikali dengan 15 US dollar, sama juga dengan yang ini juga dikalikan dengan ini, maka hasilnya ini 14.793,75. Untuk anggaran overhead, berdasarkan contoh sebelumnya, tarif overhead variabel adalah 7 US dollar per jam. Tenaga kerja langsung overhead tetap dianggarkan sebagai 7.500 US dollar. Maka hasilnya tuh 1.800, harganya itu 1.875. Baik, untuk tabelnya tuh tabel anggaran overhead laporan 5. Jam tenaga kerja langsung ini dapat dari yang jam tenaga kerja tadi kan, yang ini itu dapat dari ini ya, untuk laporan kelima. Untuk yang 7 US dollar ini dapat dari mana? Dapat dari tarif overhead variabel 7 US dollar per jam. Nah, untuk overhead variabel yang dianggarkan itu dapat dari mana? Yang ini sama juga dikalikan, maka hasilnya ini dari tiap portal, maka hasilnya berbeda-beda. Ini dikalikan. Untuk overhead tetap yang dianggarkan itu dapat dari mana? Dapat dari yang ini, dapat dari soal ini per
ini tuh dijumlahkan ditambah ya, yang overall variable yang dianggarkan dan overhead tetap yang dianggarkan itu ditambah, maka hasilnya 3.345, sama juga ini juga ditambah, maka hasilnya 528,7, dan maka hasil per tahunnya mohon maaf, di sini tuh yang 77.500 ini dapat dari mana? Ini tuh dapat dari ini, ditambahkan semua, maka hasilnya 7.500. Baik, untuk yang 14.405 3,75 ini dapat dari ini ditambahkan yang 6.930,75 ditambah dengan 7.500. Baik, terus selanjutnya tuh anggaran persediaan akhir barang jadi. Ini laporan 6. Perhitungan biaya per unit. Nah, bahan baku langsung ini dapat dari mana? Yang 5 US dollar ini dapat dari bahan baku langsung yang tadi. Harganya ya. Bahan baku langsung dapat dari ini ya. Bahan baku langsung dapat dari ini. Dapat dari ini. Terus lanjut, yang 2 ini dapat dari mana? Ini yang dapat dari bahan baku juga yang di soalnya. Yang ini yang 2 deterjen, ini yang 2 deterjen, yang 2 deterjen itu. Terus $5 dikali dengan 2, nah hasilnya kan 10. Nah, untuk yang ini yang $0,25 ini dapat dari dikalikan juga dengan 4 on. Oke, kita lagi balik ke atas. Nah, yang 0,25 ini tuh dikali dengan 4 on, maka hasilnya 1. Nah, 10 ditambah 1 tuh jadi hasilnya tuh 11,00. Yang ini. Nah, yang tenaga kerja langsung. Nah, apa dari tenaga kerja langsung? Nah, dikalikan dengan 15 US dollar itu dapat dari rata-rata upah per jam. Nah, maka hasilnya 2,25. Nah, lanjut untuk variabel di sini. Yang ini tuh dapat dari mana? Ini dapat dari ini. Dapat dari tenaga kerja langsung. Nah, dikalikan dengan 7 US dollar itu dapat dari overhead variable, tarif overhead variable itu dapat dari tarif overhead variable. Nah, maka hasilnya jadi 1,05. Nah, tarif per jam tenaga kerja itu dapat dari soal. Terus
ini tuh dapat dibagi dengan 986 di 25. Itu dapat dari jumlah jam yang dibutuhkan. Di sini ini maka hasilnya 7,60 US dollar. Nah, untuk overhead tetap itu masih di variabel dipindahkan yang tadi itu dapat dari jam tenaga kerja langsung. Nah, untuk yang dikalikan dengan hasil yang ini, tarif per jam dikalikan dengan hasil tarif per jam, maka hasilnya menjadi 1,14. Lalu dijumlahkan 11,00 ditambah 2,25 ditambah dengan 1,05 ditambah juga 1,14. Nah, hasil jumlahnya semua ini jadi 15,44. Nah, jumlah biaya per unitnya itu udah diketahui di 15,44. Nah, untuk anggaran persediaan akhir barang jadi untuk sabun. Nah, persediaan akhir per unit itu kan di sini 375 itu dapat dari, untuk yang 375 yang yang di persediaan akhir unit itu dapat dari per tahunnya ya, yang ini dikalikan dengan 30%, maka hasilnya ini 375. Ini oke, kita lihat ke bawah lagi. Nah, sudah diketahui kan, yang persediaan akhir per unit itu dapat dari yang ini dapat dari anggaran produksi. Untuk tarif ini, yang ini tuh dapat dari ini, jumlah biaya per unit. Nah, untuk mengetahui jumlah ini itu ditambah ya, yang 375 ditambah dengan 15,44, maka jumlahnya 5.790. Nah, untuk bahan baku langsung yang digunakan ini anggaran harga pokok penjualan laporan 7. Nah, untuk bahan baku langsung yang digunakan laporan ketiga. Nah, untuk laporan ketiga ini dapat dari jumlah dari unit diperoleh di sini ya, di sini unit diperoleh ini dari ini ya, dari anggaran produksi laporan 2.
maka dikali 2 ini dapat dari bahan baku langsung per unit dikali dengan biaya deterjen yang ini. Yang ini maka dikalikan dulu, hasilnya 10 tetap hasilnya 10. 2 dikalikan $5 US dollar. Nah, yang 6.575 ini dikali dengan 10 dengan hasil yang ini. Maka hasilnya sama juga dengan yang ini, yang 4 ini dapat dari mana? Ini 4 ons yang dapat dari bahan baku langsung per unit. Yang ini tuh dapat dari bahan baku langsung per unit, sedangkan yang ini dikalikan dengan 0,25 US dollar itu dapat dari biaya per ons pewangi. Nah, maka hasil keseluruhan 4 dikalikan 4 dikali 0,25 itu sama dengan 1, maka 6.575 dikali 1 dikali 1, maka hasilnya akan tetap. Lalu jumlah yang tadi yang ini tuh ditambah dengan hasil yang ini. Hasil yang ini tuh tetap ya 6.575. Sedangkan yang ini yang 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, dikali 6.575 sama dengan 6.557. Nah, ditambah dengan 6.575 sama dengan hasilnya tetap ya, ini 72.325. Maka tenaga kerja langsung yang digunakan laporan 4 ini tuh dapat dari yang 14.793,75 itu dapat dari laporan keempat tenaga kerja langsung ya. Nah, sedangkan yang overhead laporan kelima itu dapat dari yang ini tuh dapat dari hasilnya ya, hasil per tahun, dan ini juga sama, hasil per tahunnya tuh dapat dari hasil per tahunnya. Yang 14 yang ini 403,75 itu dapat dari hasil per tahunnya. Nah, maka dijumlahkan semuanya
dijumlahkan semuanya, maka hasilnya jadi 101 522,5 US dollar. Nah, persediaan barang jadi awal itu yang 300 ini dapat dari soal yang barang jadi awalnya. Untuk yang 15,4 ini dapat dari mana? Itu dapat dari hasil ini, yang tarif, yang ini biaya per unitnya ini nih. Nah, terus dikalikan, maka hasilnya 4.000, hasilnya 4.632. Nah, udah ya. Untuk barang yang tersedia itu untuk dijual itu dapat dari mana? Nah, yang 106 yang 106.154,5 US dollar ini tuh ditambah, maka hasilnya ini ya, yang ini ditambah yang ini, maka dikurangi yang 55,790 itu dapat dari barang-barang dari akhir laporan 6, dikurangi barang-barang jadi akhir laporan 6. Itu dapat dari yang 5.790 ini dapat dari laporan 6 ya. Ini laporan 6 ini jumlah dari ini anggaran persediaan akhir yang 375 ditambah dengan 15,44, maka hasilnya 5.790. Nah, ini tuh dikurangi ya, maka hasilnya jadi 364,5 US dollar. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.